Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki iku hadis. Al hadiya asyara kang kaping 11. Al hadisu utawi iki iku hadis. Al hadisu utawi iki iku hadis. Al hadiya asyara kang kaping 11. An Abi Muhammadin saking Abu Muhammad. An Abi Muhammadin saking Abu Muhammad. Abu Muhammad berarti alam kun ya abun ya. Al Hasani rupane Hasan Ibn Aliyin kang dadi putrane Ali. Ibn Aliyin kang dadi putrane Ali. Ibn Abi Thalibin kang dadi putrane Abi Thalib. Ibn Abi Thalibin kang dadi putrane Abi Thalib. Jadi asalnya yang meriwayatkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Julukane alam kunyae aran kunyae Abu Muhammad, bapane Muhammad. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan iku duwe putra arane Muhammad. Hasan, Sayyidina Hasan putrane Siti Fatimah ya. Siti Fatimah iku nikah karo Sayyidina Ali. Berarti cucune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal Hasan Husain. Sibti Rasulillahi rupane putune cucune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang melahirkan nanti para habaib ya. Hasan karo Husain. Sayyidina Hasan karo Sayyidina Husain. Sibti Rasulillahi rupane cucune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi. Raihanku bunga ya. Wa raihanatihi lan dadi kesenengane Kanjeng Nabi. Seneng karena Sayyidina Hasan Husain. Wa raihanatihi lan dadi kesenengane Kanjeng Nabi. Innal Hasan wal Husain syababa ahlil jannah. Sayyidina Hasan dan Husain jadi Nabi itu apa? Pemuda penghuni surga. Nah, kalau keturunan Habib yang Indonesia itu kebanyakan keturunan Sayyidina Husain. Ini dua batur ya. Keturunannya Sayyidina Hasan. Ini dua batur arane Habib Bakir ya. Habib Bakir bin Hasan Al-Hasni. Keturunannya Sayyidina Hasan. Ini dua batur akeh. Keturunannya Sayyidina Husain. Habib Masoleh iku keturunannya Sayyidina Husain. Ya. Akeh ini Indonesia keturunannya Sayyidina Husain. Wali Songo keturunannya Sayyidina Husain akeh-akeh. Ya. Wali Songo kang jumlahe 6 iku Habib ya, kang 3 ora Habib. Radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Rasulullah, qala dawu sapa Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Qala dawu sapa Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu apal sapa ingsun. Hafiztu apal sapa ingsun. Min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal dari Rasulillah sebuah ucapan dari Rasulullah kakeknya. Karena Sayyidina Hasan menemui zamannya Kanjeng Nabi ya. Sayyidina Hasan Husain itu lahir di Madinah
ya. Lahir di Madinah. Dah. Apa isi dawuhan perkataan Rasulullah, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, atau da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ninggalaken sapa sira, da' ninggalaken sapa sira ma ing perkara yuri buka kang mang-mangaken apa maka ing sira. Yuri buka kang mang-mangaken apa maka ing sira. Yuri buka kang mang-mangaken apa maka ing sira ilama maring perkara la yuri buka ilama maring perkara la yuri buka kang ora mang-mangaken apa maka ing sira. Kang ora mang-mangaken apa maka ing sira. Ras. Kang ora mang-mangaken apa maka ing sira. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ini hadis terkenal ya, masyhur. Apa artinya? Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. Tinggalkanlah. Pindah ke sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Kalau dibahasakan gampangannya, sesuatu yang kamu yakini maka kerjakanlah. Tapi sesuatu yang tidak kamu yakini jangan kerjakan. Cara mengetahui daripada ini tuh yakin atau tidak yakin, cara mengetahui bagaimana, dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, hukum syariat, hukumnya Allah. Kayak contoh misalnya gini, perkara halal itu jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis sebelumnya ya ada kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara kedua halal dan haram ada umurun mustabihat, perkara syubhat, perkara yang belum jelas. Kayak contoh, sampeyan dikasih uang oleh orang tua 1.000, kira-kira halal tidak? Halal. Jelas tidak? Jelas. Yakin tidak? Yakin. Ambil. Atau yang kedua, teman sampean punya uang di dompetnya atau di tasnya atau di kantong, sampean ambil tanpa sepengetahuan, artinya nyolong. Haram tidak? Haram. Ini kan jelas ya. Halal haram jelas. Ada tengah-tengah antara halal dan haram, suatu yang tidak jelas. Kayak contoh, sampean menemukan uang di jalan. Punya siapa? Enggak tahu kan? Enggak tahu kan? Oh, 1.000 atau 2.000 ya. Enggak jelas. Maka ini antara halal dan haram. Halal bisa jadi yang meninggalkan, yang kehilangan uang tersebut sudah merelakan. Haram berarti bisa jadi apa? Orang tersebut belum merelakan daripada uang tersebut. Itu. Sampean lewat ning tonggo, kedebluk, pelem. Nah, iya enggak? Ambil atau tidak? Syak, ragu-ragu, mang-mang ya, belum jelas. Apakah si yang punya ini merelakan atau tidak merelakan? Maka ketika posisi seperti itu tinggalkan, jangan ambil. Jangan ambil. Itu namanya da' ma la yuribuk ila ma la yuribuk. Wes. Sekarang kalau dalam masalah hukum jelas. Nah, kalau dalam masalah tindakan. Dalam masalah tindakan. Kayak contoh, sampean dilamar oleh seseorang. Ya, sampean dilamar oleh seseorang. Nah, kira-kira menerima atau tidak menerima? Kalau sudah yakin ya sudah, terima saja. Nah, kalau belum jelas, tinggalkan.
Ya. Kalau tidak yakin ditinggalkan. Kalau masih samar-samar istikharah. Nanti dikasih petunjuk salat istikharah, ya. Salat istikharah. Seperti itu. Nah, jadi kalau secara hukum maka dikembalikan kepada syariat. Kalau secara kemanusiaan maka istafti qalbak. Maka mintalah, tanyalah kepada hatimu, kira-kira ini cocok atau tidak. Kayak contoh misalkan ya, ngaji atau tidak ngaji, ngaji atau tidak ngaji. Ketika ragu-ragu berarti goblok, ya. Karena ngaji itu sudah jelas, ya enggak? Sudah jelas. Yang enggak jelas itu yang enggak ngaji, ya. Maka saya ragu-ragu mau berangkat berarti goblok, ya. Mangkat baik kita sesuatu yang pasti. Tidak mala yuribuk ila mala yuribuk. Jadi segala sesuatu yang saya kerjakan jangan sampai ragu-ragu. Harus melangkah dengan pasti, melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan apa? Satu tujuan. Kayak contoh misalkan ya, contoh. Sampean pengen berjualan. Pengen jualan ya. Dwi pengen jualan seblak. Pikirannya wis macem-macem. Nanti payu beli ya. Nanti rugi beli ya. Batiye piro? Kira-kira dagangan sido gak? Ndak jadi ya. Karena sudah bayangannya macam-macam, membuat ragu. Kalau sampean sudah mantap ya sudah jalankan saja. Tapi kalau belum mantap ya, dengan berbagai kekurangan misalkan dana belum ada, ini bagaimana dan sebagainya, kondisi lingkungan belum ada. Nah, baru jangan dagangan seblak. Seperti halnya jualan es di musim hujan. Ya rapat ya payu ya. Kurang payu. Itu hadis yang ke-11. Rawang ngriwataken ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i lan Imam Nasa'i wa qala lan dawu At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa qala lan dawu sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi utawi hadis iku hadisun hadis utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Al hadisu utawi iku hadis asaniya asyara kang kaping 12. Al hadisu utawi iku hadis asaniya asyara kang kaping 12. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman ibn Sakhr ya. Abdurrahman ibn Sakhr. Julukannya Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir dari harra. Hirratun. Nah, hirratun maknanya apa? Kucing ya. Kalau kucing kecil berarti apa? Hurairah. Hirratun kucing, Hurairatun kucing kecil ya. Jadi Abu Hurairah bapake kucing cilik atau bapake kucing karena memang Abu Hurairah julukannya apa namanya? Senang terhadap apa? Kucing. Ya. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Julukannya Abu Hurairah. Berarti alam kunyah Abun ya. Abun. Ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame wong. Iku setengah saking baguse islame wong. Iku setengah saking baguse islame
wong, awak-awakan. Tarkuhu utawi ninggalakane almar'u, almar'i ya. Tarkuhu utawi ninggalakane almar'i. Tarkuhu utawi ninggalakane almar'i ma ing perkara la yaknihi kang ora wigati, la yaknihi kang ora penting mana ya, la yaknihi kang ora penting apa ma ing almar'i, la yaknihi kang ora penting apa ma ing almar'i. Hadisun iku hadis, hadisun iku hadis hasanun kang hasan. Rawa ngriwayataken ing hadis, rawahu ngriwayataken ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, wa ghairuhu lan sakliyane Tirmidzi, wa ghairuhu lan sakliyane Tirmidzi, wa hakadha lan wa hakadha hale eling-eling kaya mengkenen min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni, hakadha hale eling-eling kaya mengkenen min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Termasuk baiknya Islam seseorang. Nah, ini standarnya ya. Termasuk baiknya Islam seseorang. Jadi nanti sampean bisa lihat Islamnya bagus atau tidak. Dipandang dari siapa? Tarkuhu malaya nihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Tidak penting itu apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi semakin banyak orang melakukan pekerjaan yang tidak penting, waktunya habis gara-gara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka standar Islamnya itu segitu. Ya. Semakin banyak dia habiskan untuk ibadah, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang manfaat, maka semakin baik Islamnya. Contoh ini ya. Sampean habis waktunya malam pulang dari majelis jam 8:30 balik dolanan HP, game, TikTokan, YouTubean, wah wis video mic misalnya, ada video apa? Video mic ya, video mic atau yang lainnya. Itu kan suatu hal yang tidak penting. Sampean habiskan. Lebih banyak yang tidak pentingnya, tidak ada manfaatnya dibandingkan suatu hal yang manfaat. Maka standar Islamnya sampean segitu. Ya. Makanya lihatlah ketika ada orang yang waktunya habis untuk hal-hal yang positif, maka tampak sekali bagus Islamnya. Contoh kiai misalnya, bangun tidur sudah jamaah, wiridan, mulang ngaji. Setelah itu nyeruput kopi, rokokan sebentar, sholat duha, mulang ngaji lagi misalkan ya. Madrasah, istirahat sebentar, jamaah lagi. Semuanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berbau ibadah. Maka orang tersebut berarti bagus Islamnya. Kalau sampean banyak nganggurnya, maka standar Islamnya segitu. Ya. Ada sebuah syairan seperti ini. Apa namanya? Sebentar. Tata. Mafsadatun fi kulli ayyi mafsadah. Apa namanya? Innas syababa wal faragha wal jadah mafsadatun fi ayyi kulli mafsadah.
Seorang pemuda yang nganggur. Nah, iki ya. Seorang pemuda wong nom nok yang nganggur iku mafsadah kulla mafsadah. Rusak ya. Suatu negara ketika pemudanya banyak yang nganggur, banyak suatu hal yang tidak positif dikerjakan, apalagi hal-hal maksiat, maka akan rusak. Ya. Kalau dalam hadis lain diterangkan riwayat Sayyidina Hasan yaitu apa? Min alamati i'radillah 'alal 'abdi syughluhu bima la ya'nihi. Ciri-ciri Allah tidak peduli terhadap sampean. Ora peduli apa? Dicuekin Gusti Allah lah. Ya. Maka kalian akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak penting. Itu tandanya Gusti Allah berpaling dari kalian. Itu tandanya sampean tidak tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, semakin belasak, semakin banyak yang tidak pentingnya, berarti semakin alamat jauh dari Allah. Ya. Ketika jauh dari Allah, uripnya susah, sumpek. Ya. Tapi hal-hal yang positif. Dari kebalikannya, alamat ciri-ciri daripada sampian itu diperhatikan oleh Allah, berarti kegiatan-kegiatan sampean sehari-hari itu adalah apa? Hal-hal yang berbau positif, nilai ibadah, nilai manfaat. Itu tandanya lagi diperhatikan oleh Allah. Ya. Contoh sampean sholat, sampean iki. Ketika Allah menyibukkan sampean hanya mainan, apa? Alamat. Ya. Alamat Allah berpaling. Ciri-ciri. Paham ya? Jadi hadis yang ke-12, pokoknya pesan daripada hadis yang kalau hadis yang pertama, ambillah sesuatu yang yakin. Kalau hadis yang ke-12 yaitu apa? Standar daripada baiknya Islam seseorang. Standar baiknya Islam seseorang yaitu apa? Melihat daripada apa? Sibuknya dia terhadap suatu hal yang positif atau yang negatif. Semakin banyak negatifnya, semakin jelek Islamnya. Semakin banyak positifnya, hal-hal manfaat, maka semakin apa? Semakin bagus Islamnya. Tinggal ngukur badan dek pae, ndak usah mengukur orang lain ya. Sampai kerjaannya game berarti ya wis alamat ya. Wallahu alam.